Jadi sekian banyak tahun saya menjadi hamba Tuhan. Baru hari ini saya dapat tema rumah tangga yang penuh hikmat dan pengertian. Saya belum pernah dapat tema ini. Dan kebetulan bulan ini istri saya gabung via Facebook, di Instagram. Bulan ini kami mensyukuri 29 tahun usia pernikahan kami. Dan kami merenung luar biasa. 29 tahun penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberi hikmat dan pengertian dalam rumah tangga kami, aduh, gak bisa bayangkan. Setan begitu ingin mengincar keluarga. Selama ini orang membahas rumah tangga, membahas pernikahan, selalu ditekankan soal kasih. Terima kasih anak kami Steven dari Tulungagung. Selamat puji Tuhan. Tapi kita lupa bahwa pernikahan itu gabungan dari dua pribadi. Ya, dengar kalimat ini. Pernikahan itu gabungan dari dua pribadi yang gak saling kenal. Walaupun sudah saling tahu. Bedakan antara saling kenal dan saling tahu. Orang yang pacaran sebelum menikah, ya selama saya memberkati pernikahan baru ketemu satu pasang yang pacarannya 11 tahun. Saya juga gak ngerti ngapain begitu lama. Tapi saya mau katakan kepada saudara, pacaran sampai 11 tahun, ada yang 7 tahun. Tidak jaminan rumah tangga itu pasti harmonis, pasti aman. Tidak jaminan. Maka itu tema kita ini menarik. Rumah tangga yang penuh hikmat dan pengertian. Jadi saling tahu dan saling kenal itu beda. Tahu saja pasti tidak kenal. Nah, untuk saling kenal, ya saya ulangi lagi, untuk saling kenal itu perlu waktu. Maka itu kami yang sudah 29 tahun menikah, ternyata ada bagian-bagian yang saya belum kenal dari istri saya. Istri saya pun ada bagian-bagian dari saya yang dia belum kenal. Dan ini proses. Dalam konseling pranikah saya menekankan ini. Kalau pernikahan itu lembaga pendidikan, maka satu-satunya lembaga pendidikan di dunia yang tidak pernah ada tanda lulus atau ijazah, itu adalah pernikahan. Sekian banyak tahun kita menikah, tidak ada suami bisa berkata, oh aku sudah kenal istriku. Nggak ada seorang istri setelah menikah sekian banyak tahun, oh aku sudah kenal suamiku. Tidak bisa. Sebab mengenal itu proses terus menerus sampai di titik akhir hidup kita. Maka itu nggak ada tanda lulusnya. Nah, karena proses pengenalan itu begitu lama, karena perlu waktu sepanjang hidup kita, maka itu perlu dua sikap ini, pengertian dan hikmat. Saya mulai dengan istilah ini. Sebelum kami menikah, Tuhan sudah bawa saya dalam banyak pelayanan keluarga. Jadi sedikit banyak sebelum saya menikah, saya sudah banyak tahu seluk-beluk pernikahan. Puji Tuhan untuk berkat itu, sehingga ketika kami menikah, saya boleh kata oleh kemurahan Tuhan, tidak terlalu sulit ya untuk menjalani masa-masa perkenalan itu. Istri saya orang yang hebat. Dia sudah lama meninggalkan Indonesia, warga negara Kanada. Dan begitu Tuhan bicara kepada saya bahwa dia itu jodoh saya cuma minta satu hal. Kalau memang dari Tuhan, Tuhan pasti memberikan kesanggupan. Kamu ikut balik ke Indonesia bersama saya, tapi gak tinggal di Jawa atau Jakarta, tapi di Papua. Saya beri waktu 3 bulan untuk dia berdoa. Dan luar biasa. Roh Kudus meneguhkan dia untuk ikut. Dan setelah sekian tahun kami menikah, orang-orang yang tahu kami dan tahu pelayanan kami, semuanya memuji bahwa Tuhan memberikan saya istri yang luar biasa.
bukan cuma cocok, tapi dia bisa menikahi visi saya. Nah, ini yang penting. Maka itu tanpa hikmat dan pengertian, rumah tangga akan terus penuh masalah. Karena gak ada hikmat, gak ada pengertian. Nah, ini yang kita perlu pelajari. Pernikahan itu adalah perjumpaan dua orang. Yang satu berasal dari kutub utara, yang satu lagi berasal dari kutub selatan. Saya pakai istilah bumi bulat ini. Nah, yang dari kutub utara harus berani meninggalkan kutubnya, berjalan pelan-pelan. Ya Jackie, nggak cuma sevisi Jack. Ini anak saya pendeta dari Palembang. Oh sevisi, tidak hanya sevisi. Tolong yang belum menikah, perhatikan ini. Jadi kalau kalian menikah, maaf, itu nggak cuma dengan fisiknya. Maaf loh, usia kita bertambah. Suatu hari masalah fisik, masalah seks akan berhenti. Ya, istilah saya kalau sudah kering, nggak bisa diapa-apakan lagi. Lalu terus dua orang itu ngapain? Nah, disinilah menikah itu nggak cuma dengan fisiknya, tapi harus menikah dengan visinya. Maka kalau dua orang itu menikah dengan visinya, visinya pun ikut dinikahi, rumah tangga itu luar biasa. Nah, begitu pun dari kutub selatan. Harus bergerak pelan-pelan sesuai kebutuhan. Akhirnya dua orang dari kutub yang berbeda harus bertemu, istilah dunia ya, di garis khatulistiwa. Nah, sekian banyak tahun saya melayani. 100% yang terjadi di dalam, 100% pertengkaran, ketidakcocokan yang terjadi dalam rumah tangga. Karena dua orang ini gak mau bergerak, gak mau bergeser, meninggalkan kutubnya. Bayangkan, gak bisa. Aku ini orangnya kaku, aku ini orangnya keras, aku ini orangnya disiplin, aku ini orangnya organize, semuanya mesti diatur, mesti rapi. Nah yang satu bilang, ya gak bisa begitu. Kamu juga harus terima aku ini orangnya berantakan, aku ini orangnya, maaf, kotor. Aku ini gak bisa bersih. Aku gak bisa begitu. Bayangkan. Kalau dua orang ini gak mau bergeser dari kutubnya. Ya inilah perceraian. Saudara. Maka itu dalam rumah tangga harus ada hikmat dan pengertian. Tolong yang merasa dirinya hebat dan kaku. Ya tolong. Ya berapa hari ini diskusi saya dengan seorang pengusaha anak saya namanya Anton. Ketika dia dapat pengertian tentang Matius 11 ayat 29. Belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ternyata saudara kita ini menemukan sebuah kebenaran. Apa itu lemah lembut? Lemah lembut itu air. Air itu tidak pernah melawan. Dia ditempatkan di mana saja. Coba renungkan. Inilah hikmat dan pengertian dalam pernikahan. Suami istri harus berbentuk air hidupnya. Ketika yang satu memasuki wadah hidup yang satu. Dan yang satu dimasuki oleh hidup yang satu. Maka air itu akan mengikuti wadah atau tempat di mana dia dimasukkan. Wih, itu hikmat yang luar biasa. Maka itu kalau suami istri gak punya hikmat, gak punya pengertian, ribut terus. Akan muncul kata, gak bisa, kamu harus nurutin aku. Gak boleh begitu. Terus ada perubahan. Maka berjalannya waktu saudara, maka suami istri itu ya istilah bahasa Inggris bisa ngeblend. Tahu kata blended itu dihancurkan sampai lembut. Ngeblend istilahnya di Indonesia kan bercampur. Dua pribadi dari dua kutub yang berbeda.
Kalau suami istri tidak mau meninggalkan kutubnya, perang rumah tangga itu. Maka itu saya berani katakan tadi, 100% masalah terbesar dalam pernikahan setiap manusia karena masing-masing ngotot tidak mau meninggalkan kutubnya. Nah, untuk bisa meninggalkan kutub itu, maka surga memberi peraturan. Pria begitu selesai menikah, dia nggak punya badan, dia hanya punya kepala. Gadis begitu selesai disahkan, dilantik jadi istri, dia nggak punya kepala, hanya punya badan. Maka tubuhnya suami dipasangkan dengan kepalanya istri, itu yang dikubur. Yang hidup adalah kepalanya suami dan tubuhnya istri. Nah, saya ngecek. Silakan saudara boleh tanya istri saya. Ada berapa makanan yang saya nggak pernah suka sebelum saya menikah. Tapi istri saya itu suka sekali. Nah, waktu awal kami menikah, waktu saya melihat dia, kamu suka makanan itu? Aku nggak suka. Saudara, akhirnya setelah saya menikah kan saya nggak punya badan. Jadi perut saya sudah nggak ada lagi, saya pakai perut istri saya. Maka itu saya sering bagikan ini kepada semua pernikahan. Sekian bulan pertama tidak boleh menunggu 1 tahun. Sekian bulan pertama dalam pernikahan 2 orang ini, maka selera makan suami harus ikut istrinya. Karena suami nggak punya perut. Serius itu. Oke, ini ada anak saya ngomong. Dulu papa pernah bilang, hati yang lemah lembut itu seperti air yang tidak bisa luka atau tergores. Jadi kalau orang masih bisa sakit hati tergores artinya hatinya sudah jadi es, yaitu beku. Betul. Hebat kamu nak, masih ingat konsep itu. Maka itu kalau dalam rumah tangga masih ada saling rasa singgung menyinggung, berarti 2 orang itu adalah es batu di rumah itu, bukan air. Kalau air itu nggak bisa tergores, berarti air nggak bisa terluka, bisa ngikuti wadah atau tempat di mana dia ditempatkan. Bisa bayangkan, kalau suami itu air, lalu dia bisa masuk ke hidup istrinya, nggak ada masalah. Ya dia jadi seperti istrinya. Tapi begitu pula si gadis, setelah menjadi istri, dia jadi air, harus masuk ke badan suaminya. Maka nggak ada masalah. Nah, jadi 2 orang ini. Inilah hikmat dan pengertian dalam pernikahan, saudara. Ayo kita jujur. Sudah berapa tahun kita menikah? Ya, terus bagaimana hidup ini? Perubahan-perubahannya. Nah, kalau suami sudah nggak punya perut, dia gabung istrinya. Maafkan saya, bagian kedua ini konotasinya agak jelek. Tapi itu fakta, karena yang bilang firman Tuhan. Laki-laki menikah jadi suami, dia tinggal kepala saja. Gadis cantik, gadis hebat menikah, dia tinggal tubuh saja. Nah, kalau suami laki-laki menikah, sudah nggak punya perut, berarti selera makan ikut istrinya, istilahnya kulinernya, ya harus mengikuti kesukaan istrinya karena badannya dia. Nah ini loh masalahnya. Janji ya para istri, jangan keroyok saya setelah saya ngomong ini. Maafkan, karena ini temanya hikmat dan pengertian. Nah ini istri-istri kan nggak punya kepala. Jadi istri itu nggak punya otak. Maaf, jangan marah. Loh betul tidak? Karena kepalanya kan sudah dipotong pakai kepala suaminya. Nah, saudara perhatikan. Rumah tangga yang tidak punya hikmat dan pengertian. Itu karena di dalam keluarga itu ada 2 kepala.
Kalau ada dua kepala, berarti di keluarga itu ada dua otak. Maka kalau rumah tangga ada dua otak, ini cuma istilah. Itulah rumah tangga otak-otak. Mengerti nggak maksud itu? Jadi kacau. Saudara, walaupun dulu itu hanya transportasi kapal laut ya. Dari dulu begitu. Ya. Tapi ini luar biasa loh. Saudara perhatikan. Mengapa dari dulu dan sampai sekarang walaupun sudah ada alat-alat transportasi yang luar biasa. Pesawat, kereta api, mobil, macam-macam. Tapi setiap kali orang memberi ucapan selamat kepada pengantin baru. Ya. Kenapa selalu konotasinya itu berlayar. Selamat mengarungi bahtera kehidupan. Betul tidak saudara? Nah, Roh Kudus ngajar saya kira-kira tahun akhir 70-an yang lalu. Kenapa mesti kapal? Kenapa nggak bisa selamat naik pesawat? Nggak enak kalau memberi ucapan selamat orang menikah dengan pesawat ya. Atau naik kereta api, lebih nggak lucu lagi itu. Kapal kena apa? Dan ini luar biasa saudara. Semua alat transportasi kecuali kapal. Sopirnya, saya pakai kata sopirnya, drivernya minimal 2. Hanya 1 yang sopirnya 1. Yaitu kapal. Aneh. Saya lupa tahun berapa. Saya berangkat dari Jakarta mau pulang ke Papua. Hari itu saya kelelahan betul. Jadi ketika pesawat belum take off, saya sudah ketiduran. Udah, saya tidurnya les, betul-betul les. Loh, tiba-tiba saya merasa pesawatnya landing. Loh, kok cepat sekali? Saya bilang, masa saya tidur begitu lama? Terus saya kebangun kaget. Nah, penumpang sebelah saya tahu bahwa saya kaget. Tenang Pak, tenang. Pesawatnya balik lagi. Loh, kenapa? Iya tadi saya lihat Bapak tidur nyenyak sekali. Padahal Pak kami semuanya panik. Loh kenapa? Saya nggak tahu. Lalu cerita. Jadi bahan guyon. Ternyata kopilotnya sedang sakit saudara. Pas lagi take off itu. Nggak disebut sakit apa. Nah di situ saya belajar. Harus balik. Ya, jadi terlambat hampir 4 jam karena perusahaan penerbangan harus cari ganti co-pilot baru. Nah, itu pesawat harus 2 sopirnya. Hanya kapal yang nakodanya harus 1, tidak boleh 2. Maka itu rumah tangga yang gak ada hikmat dan pengertian. Maka istri memaksa ingin jadi nakoda juga. Maafkan. Maka itu mengapa dalam Efesus 5 dengan tegas Bapa di surga memberi hukum. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Kata tunduk bukan dijajah. Kata tunduk bukan diperbudak. Kata tunduk bukan dipaksa. Diktator, bukan. Kata tunduk itu artinya ya karena memang kepalanya 1, badannya 1. Maka itu tidak boleh ada 2 otak, nggak boleh ada 2 sopir di dalam pernikahan. Weh, Tuhan kita luar biasa memberikan hukum dalam pernikahan itu. Inilah hikmat dan pengertian. Maaf ya, kalau ada rumah tangga begini. Ya ini saya memberi contoh yang paling jelek saja. 1. Di dalam pendidikan istri lebih tinggi. 2. Dalam penghasilan istri lebih banyak daripada suami. Oke. Di dalam pengalaman, istri lebih hebat. Di dalam sosial masyarakat, posisi istri lebih hebat. Nah misalnya ada begitu. Tolong ya para istri, maafkan. Bukan karena yang ngomong ini mentang-mentang laki. Enggak, saya menyampaikan. Oke, ada yang
komen dari Tegal ini. Ilustrasi kapal tadi bagus, baru mengerti maknanya. Jangan lagi kapal, saudara. Getek, tahu getek, rakit itu saja nggak boleh 2 nakodanya. Perahu juga nggak bisa, harus 1 yang mengendalikan. Nah, maka itu saya kembali ke prinsip ini. Jadi kata istri, tunduklah kepada suamimu, itu bukan dijajah, bukan diperbudak, bukan dikuasai diktator, tidak. Bedakan posisi dengan fungsi. Nah, di dalam pernikahan tidak boleh bicara posisi. Siapa lebih tinggi, siapa lebih hebat, tidak boleh. Salah. Karena suami istri posisinya sama. Saling membutuhkan. Sehebat-hebatnya tubuh, mana bisa dia hidup tanpa kepalanya? Sepintar-pintarnya kepala, nggak mungkin dia bisa hidup tanpa tubuhnya. Ini hukum pernikahan yang luar biasa. Maka itu suami istri, coba jujur pada diri sendiri. Apakah sampai detik ini kita belajar bersama-sama ini, suami masih merasa betul, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Begitu pula suami istri bicara, saya ngomong kebalik katanya, pokoknya begitulah. Saling merasa, coba cek. Ini yang selalu saya pakai dalam hidup. Aduh, ini ada yang komen. Kalau kepala pisah dengan tubuhnya dan tetap hidup, namanya menakutkan. Itu roh halus. Betul. Jadi air itu tadi loh. Saling mengisi. Ya, jadi dalam kapal hidup nggak boleh ada 2 kepala. Nah, saya ulangi lagi, kata tunduk itu bukan soal posisi, tapi soal fungsi, saudara. Nah, kalau bicara fungsi, maka suami istri nggak ada yang lebih tinggi, lebih rendah, tidak ada. Karena fungsinya sama. Kepala sepinter-pinternya otak. Orang itu jenius, bahkan super jenius. Tapi kalau nggak ada tubuhnya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Maka itu Tuhan benci perceraian. Tolong ya suami istri, serusak apapun pasangan kita. Dengar, serusak apapun pasangan kita. Sebelum saya bicara lebih jauh, ini masih bicara hikmat dan pengertian. Saya ganti kata rusak. Sesakit apapun kepala atau separah apapun sakitnya tubuh, maka yang lebih sehat harus menyembuhkan yang sakit. Dalam konsep medis, saudara, dalam tubuh setiap manusia itu ada kuasa, ada power, ya, namanya self healing. Kuasa yang Tuhan ciptakan di hidup semua manusia, bahkan di dunia binatang, di dunia tumbuhan pun. Oh, hebat Papa kita. Itu ada istilah self healing. Ya, pohon-pohon itu kalau dipatahkan dahannya, nggak usah diganggu, biarkan. Ya, oh dari Calgary, puji Tuhan, ayo kita belajar, sudah bangun dari Calgary. Ya, nah pohon-pohonan itu kalau dipatahkan dahannya, kan keluar getah. Nah getah itu self healing. Begitu pula binatang yang dilukai, yang terluka, dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah suami istri perhatikan. Ketika salah satu dari 2 orang ini sedang sakit parah, maka yang merasa sehat itu yang harus menyembuhkan. Keren ya. Dalam hidup ini ada self healing. Maka itu nggak boleh. Kalau yang satu sakit, misalnya tubuhnya sakit, kepala senyum-senyum, rasain lu. Loh, apa-apaan ini? Begitu pula kalau tubuh sehat, kepala sakit, jangan bilang rasain lu. Suami istri perhatikan. Kita tidak pernah bisa saling melepaskan. Maafkan saya. Kalau ada di antara kita sudah sekian tahun menikah, dan ternyata aku sih nggak merasa butuh dia kok. Loh, lah kok bisa punya anak? Itu pertanyaan banyak orang. Maaf,
Anak bisa lahir, maaf, karena perkosaan pun bisa, maafkan saya ini. Jadi anak-anak bisa lahir tanpa cinta kasih dari dua orang tuanya. Maaf. Karena sekedar melakukan hubungan seks. Maaf. Nah, anak-anak yang dilahirkan dari keluarga yang gak saling mencintai karena kepala dengan tubuh tidak pernah tahu posisinya dan fungsinya, anak-anak itu menderita. Maka itu tidak sedikit kita mendengar ada suami yang sedang sakit berkata pada istrinya, itu urusanmu, kamu bapaknya kok. Nah, begitu pula suami yang istrinya sedang sakit berkata, itu urusanmu, kamu yang melahirkan kok. Aduh, celaka anak-anak seperti itu. Puji Tuhan, ada komen dari Tulungagung. Puji Tuhan, hari ini hikmat yang luar biasa tentang keluarga. Sungguh firman yang dahsyat. Dari Denpasar ada pertanyaan bagus. Bagaimana kalau fungsinya terbalik? Istri yang cari uang, suami yang jaga rumah. Efeknya kan jadinya istri yang merasa berhak jadi kepala. Nah, saudara, perhatikan. Ada kasus-kasus seperti ini. Entah karena apa. Kita nggak usah bahas alasannya. Tapi, para istri tidak apa-apa. Kalau suatu saat keadaan yang terpaksa, istri lebih berhasil dalam cari uang daripada suaminya. Dan suami jaga rumah, nggak apa-apa. Tetap tubuh respek kepala. Kepala menghargai tubuh. Maka itu saudara, oleh kemurahan Tuhan, Tuhan izinkan saya berbicara di banyak kelompok yang bukan Kristen. Seperti tadi pagi. Bersyukur kepada Tuhan. Mudah-mudahan anak saya Hendro ini ikut. Tadi pagi saya diminta untuk bicara di sebuah perusahaan yang 80% karyawannya itu bukan Kristen. Nah, bicara tentang bagaimana menghadapi COVID. Nah, saya sampaikan tentang firman Tuhan yang bukan milik agama Kristen, tapi milik semua orang. Saya tulis tema, ternyata COVID sudah ada obatnya. Obatnya bukan dari perusahaan farmasi ini, perusahaan farmasi itu. Obatnya adalah dari dalam kita sendiri, yaitu imun. Nah, itu contohnya. Nah, ketika saya diizinkan Tuhan, diminta untuk berbicara tentang pernikahan di banyak kelompok yang bukan Kristen, tidak ada satupun orang yang bisa membantah. Hanya Alkitab. Tolong diperhatikan, hanya Alkitab. Satu-satunya buku di dunia yang mempunyai gambaran pernikahan itu dari dua orang laki dan perempuan. Yang laki harus siap potong ke tubuh, yang gadis harus siap potong kepala. Nah, ketika saya menerangkan konsep pernikahan yang tertulis di kitab suci kita, nggak ada orang bisa membantah. Memang begitu seharusnya. Maka itu mengapa hanya Alkitab kita adalah satu-satunya buku di dunia. Satu-satunya. Yang ada tulisan, sebab aku Yahweh Tuhan yang benci perceraian. Benci perceraian. Puji Tuhan. Anak saya dari Ternate gabung. Ron, salam ya buat Cela. Kenapa dia benci perceraian? Hari ini kita tahu. Kalau pernikahan itu adalah kepala dengan tubuh, lalu bercerai. Misalnya tubuh yang gak suka kepalanya karena kepalanya pusing tiap hari. Terus berkata, aku bosan punya kepala kayak kamu. Aku ganti aja kepala lain. Artinya dia bunuh diri. Begitu pula kepala. Kepala sehat tapi tubuh sakit-sakitan. Kepala gak boleh berkata, capek aku punya tubuh kayak kamu. Tanggal 1 sakit mata, sakit jantung, tanggal 2 sakit lambung, tanggal 3 sakit ginjal, tanggal 4 sakit paru, tanggal 6 sakit apa. Terus begitu. Nanti kembali tanggal 1 sakit apa lagi. Kepala tidak boleh memotong tubuhnya
dan cari ganti tubuh lain. Tidak bisa. Luar biasa. Jadi ya, kalau ada istri lebih hebat dalam segala hal dibanding suaminya, tapi tetap dia adalah tubuh yang harus respect dan membutuhkan kepalanya. Jadi tidak ada buku lain di dunia yang seperti itu. Bentar, ini ada kesaksian dari Palu. Teringat saat papi, maksudnya saya, menjelaskan tentang kapten kapal, nakoda kapal, punya tanggung jawab yang besar kepada para penumpangnya. Kapten kapal punya sumpah, sudah disumpah jika terjadi sesuatu kapal tenggelam, maka kapten kapal harus mengutamakan keselamatan para penumpang. Kapten kapal tidak boleh meninggalkan kapal sebelum semua penumpang keluar terlebih dahulu. Begitu juga dalam keluarga, suami, kepala rumah tangga, nakoda, punya tanggung jawab atas keluarganya di hadapan Yahweh. Betul saudara. Ini yang luar biasa. Jadi dalam hukum internasional, satu-satunya pengendara alat-alat transportasi atau mobil pribadi atau apa saja hanya nakoda. Sebelum disahkan jadi nakoda, maka nakoda disumpah. Yang lain enggak, cuma nakoda. Tidak boleh meninggalkan kapal walaupun sudah hampir tenggelam sebelum semua penumpang keluar. Itu kepala dalam rumah tangga. Jadi ini luar biasa. Ya, karena suami istri, ada komen ini dari Maluku. Karena suami istri tidak menyadari posisi mereka masing-masing. Kepala menyakiti tubuhnya dan tubuhnya menyakiti kepalanya. Mereka sesungguhnya tidak saling mengenal karena egonya. Betul. Maka itu saya ulangi lagi. Dalam pernikahan yang penuh hikmat dan pengertian, dua pribadi dari dua kutub yang berbeda harus meninggalkan kutubnya, meninggalkan kebiasaan masa kecilnya, meninggalkan didikan orang tuanya, dan menyatu dengan pasangannya. Maka itu dalam pernikahan tidak boleh suami berkata, enggak bisa. Nenekku, mamaku dulu mendidik aku seperti ini. Jadi kamu harus ikut aku. Enggak boleh. Istri juga begitu. Enggak bisa. Dulu masa kecilku enggak begitu. Ini enggak ada hikmat keluarga seperti ini. Enggak ada pengertian. Maka itu isinya perang melulu. Hebat sekali. Ya, ini ada pertanyaan. Mau tanya. Kalau suami tidak mau melakukan fungsinya sebagai kepala, menyerahkan semua kepada istri untuk berpikir, untuk melakukan dan mengerjakan kebutuhan keluarga mereka, sampai pada kebutuhan sekolah anak, tidak mau membiayai, menyerahkan semua kepada istri. Bagaimana ini? Ada 3 hal yang perlu dilakukan. 1, cari orang yang disegani oleh suami dalam hidupnya, siapa saja. Nah, ceritakan supaya orang yang disegani suami ini menasihati. 2, cari tahu latar belakang suami waktu masih kecil. Nah, ini harus kembali kepada gembala yang menikahkan kalian. Nomor 3, ya, cari kelompoknya, komunitasnya suami. Supaya suami belajar. Maka itu dalam hidup gereja harus ada komunitas. Ya, harus ada itu. Supaya masing-masing pasangan bisa. Nah, coba yang keempat, ini lepas daripada 3 tadi. Mungkin sebelum menikah ada perjanjian-perjanjian gak tertulis. Mungkin suami merasa istri dan keluarganya lebih kaya daripada dia. Suami penghasilannya kurang, bisa saja hal itu terjadi. Sehingga suami gak mau tahu urusan kebutuhan keluarga, serahkan semua kepada istrinya. Karena suami tahu istrinya lebih mampu. Nah, maka itu tolong, kalau istri lebih mampu, jangan dia sampai menyakiti, merendahkan suami. Jangan. Suami direndahkan pasti akan kecewa. Iya, ini ada yang tanya lagi. Saya ingin bertanya, apakah arti keluarga atau rumah tangga masih berlaku bagi anak-anak yang terlahir yatim piatu atau anak-anak korban perkosaan atau mereka yang tidak memiliki anggota keluarga sempurna atau utuh? Terima kasih banyak. Ya, ingin bertanya apakah arti keluarga. Nah,
Maaf, saya cerita. Kami dalam pernikahan, seperti banyak orang tahu, kami tidak punya anak kandung. Nah, yang bertanya ini, ya, kami mengasuh anak-anak dari keluarga pecah, broken home, anak-anak yatim piatu, anak-anak hasil perkosaan. Kami terima mereka seperti anak kami sendiri. Maka itu minggu yang lalu kalau saudara ngikuti, waktu saya diundang berbicara di YouTube-nya Paul Chang yang kontroversial itu tentang menghormati orang tua. Nah, saya ini bersama istri saya bangga. Mungkin sedikit orang yang diizinkan Tuhan punya pengalaman seperti kami. Begitu banyaknya anak yang Tuhan berikan kepada kami dari macam-macam suku. Maka kami punya pengalaman-pengalaman unik, lucu, serem, seru. Melamar anak kami dengan suku-suku di Indonesia yang berbeda-beda. Bagi yang belum tahu, coba saudara. Maka itu senang kami. Jadi saya punya hobi. Senang kalau melamar anak orang dari suku yang saya belum tahu. Saya ingin belajar adat istiadat suku itu dalam pernikahan. Nah, seperti itu. Jadi kami ambil anak-anak itu. Sampai urusan menikah pun kami harus bertanggung jawab. Jelas ya? Nah, jadi perlu sekali hikmat dan pengertian. Nah, ini ada anak saya yang gabung itu. Ya, dia dari salah satu pulau di Kepulauan Maluku Utara, Halmahera. Nah, terus saya tibanya itu sudah agak boleh kata malam lah, jam 10 lewat. Ya, karena dari Ternate harus nyebrang, naik speedboat ke pulau itu. Nah, sampai sana ya sudah capek sekali. Terus diberitahu besok lamarannya jam 3 subuh. Hah? Saya nggak salah dengar. Ini sudah jam 11 lewat. Jam 3 lamaran. Ada apa? Ternyata itu adat di suku mereka. Bahwa melamar anak perempuan. Kalau anak perempuan itu masih gadis. Ya. Maka harus dilamar sebelum matahari terbit. Langsung saya bilang, nah lucu sekali. Maka kalau sampai dilamar setelah matahari terbit. Orang langsung tahu, oh sudah nggak perawan dia. Nah itu kan lucu. Belajar dari salah satu suku di Halmahera itu. Wah, menyenangkan sekali. Nah, ini pertanyaan yang saya jawab. Jadi kalau ada anak-anak yang nggak ada orang tuanya, ayo. Ini yang Tuhan ingin untuk kita. Ya, tadi pagi kami menerima satu anak. Perempuan umur hampir 16 tahun. Dia yatim piatu. Nah, bersyukur kepada Tuhan anak-anak kami di Nabire tahu. Nah, ketika berita ini sampai, akhirnya satu keluarga anak kami. Mereka sudah punya 3 anak loh. Kecil-kecil tapi masih. Ternyata, Hari bagaimana? Sudah bisa dengar? Iya, tapi gak bisa buka ini papi. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi kami ini punya kekayaan mengenal budaya, adat beberapa suku di Indonesia. Karena Tuhan memberi kami anak-anak yang dari macam-macam itu. Indah bukan kalau kita hidup di dalam kebenaran yang luar biasa ini. Sungguh kami sangat diberkati. Oke ya. Oke, kita lanjut sekarang. Oh, sebentar. Ini rupanya banyak juga. Oh, ini kok banyak chatnya dari siapa ini ya? Akwang. Oh, ya oke, saya bacakan ya. Ini ada tulisan bagus. 10 hukum pernikahan bahagia. 1. Jangan marah pada waktu yang bersamaan. Efesus 5 ayat 1. 2. Jangan berteriak pada waktu yang bersamaan. Matius 5 ayat 3. 3. Jikalau bertengkar, cobalah mengalah untuk menang. Amsal 16:32. Keempat. Tegurlah pasangan Anda dengan kasih. Yohanes 13:34-35. 5. Lupakanlah kesalahan masa lalu. Yesaya 1:18. Amsal 16 ayat 6. 6. Boleh lupakan yang lain,
tapi jangan lupakan Tuhan dan pasangan Anda. Kidung Agung 3 ayat 1 dan 2. 7. Jangan menyimpan amarah sampai matahari terbenam. Efesus 4, 26, 27. 8. Seringlah memberi pujian pada pasangan Anda. Kidung Agung 4 ayat 1 sampai 5. Kidung Agung 5, 9 sampai 16. 9. Bersedia mengakui kesalahan. 1 Yohanes 1 ayat 9. 10. Dalam pertengkaran yang paling banyak bicara, dialah yang salah. Matius 5 ayat 9. Wah, luar biasa ini. Terima kasih. Oh, saya ditulis juga di Facebook. Ya, dimasukkan. Masukkan juga di Instagram. Ya, semuanya harus kembali kepada Alkitab. Jadi tolong mulai hari ini, hikmat dan pengertian yang Tuhan ingin kita miliki dalam pernikahan kita adalah tahu fungsinya masing-masing. Kepala ya kepala, tubuh ya tubuh. Terus begitu dalam hidup pernikahan ini luar biasa. Saudara, ini kesaksian saya. Ya, suatu hari, saya lupa. Pokoknya awal-awal menikah, kok tidak salah ya. Saya tuh mulai tanya gini, Tuhan, saya ini cuma minta satu ayat saja. Untuk mendeteksi, untuk mengetahui apakah keluarga kami ini masih aman atau tidak. Saya bilang saya nggak mau banyak-banyak ayat Tuhan. Satu ayat saja. Supaya nggak repot. Dan itu pun saya ingin pakai untuk memberkati banyak pernikahan yang lain. Tiba-tiba Tuhan kasih saya ayat yang saya nggak pernah ngerti tadinya. Coba kita baca Kejadian 2. Inilah hikmat dan pengertian di dalam pernikahan kita. Kejadian 2 itu ada hukum yang luar biasa. Oke. Mulai ayat yang ke-23. 23, 24, 25. Kita akan bahas 3 ayat ini. Mudah-mudahan bisa selesai. Karena seru kalau membahas firman ini, saudara. Kejadian 2, 23. Oh ya, 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia. Adam berkata, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, saudara, saya akan ambil dari ayat 25 dulu baru ke atas. Hikmat dan pengertian dalam rumah tangga kita itu dimulai karena suami istri jujur satu dengan yang lain. Pertama saya belajar ini saya pikir tentang seks karena telanjang. Ternyata bukan. Ini bicara keterbukaan, kejujuran. Maka itu tolong ya suami istri jangan ada yang sombong, kaku. Merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling bersih, paling hebat, paling penuh pengertian. Jadi suka menyalahkan, sulit dinasehati. Jangan ada suami istri sombong seperti itu. Kita saling membutuhkan karena kepala dengan tubuh. Nah, telanjang ini yang luar biasa. Artinya suami istri nggak boleh punya rahasia di depan pasangannya, terbuka. Kata telanjang artinya nggak ada penutup. Ya, kata telanjang artinya tidak ada yang disembunyikan. Kata telanjang artinya tidak ada yang disimpan di luar rumah. Tidak ada. Maka itu hati-hati suami istri. Maaf, orang tua nggak boleh pesan begini kepada anaknya. Tolong ya, kalau kamu kasih papa mama jangan bilang suamimu, jangan bilang istrimu. Tolong ya orang tua jangan nasihati anak seperti itu. Itu gak ada hikmat. Itu bisa menghancurkan rumah tangga anak. Jujur suami istri tidak boleh ada rahasia. Contoh, kalau HP masing-masing pakai PIN harus tahu pasangannya berapa. Ya, kalau punya ATM, kartu ATM, PIN-nya pun harus dikasih tahu. Awas suami istri, tiap 2 jam ganti PIN ATM. Nganggur itu namanya. Ngapain? Ya harus jujur, harus tahu.
Bahkan jumlah uang di rekening masing-masing harus saling tahu berapa jumlahnya. Terbuka. Punya email, passwordnya harus tahu. Kalau lagi berdua, nggak ada orang lain, tiba-tiba salah satu handphonenya bunyi, maka saudara yang punya handphone sedang bunyi tidak boleh pamit pada pasangannya. Aku minggir dulu ya, mau terima telepon ini. Awas. Pasangan kita harus tahu siapa yang telepon kita dan bicara apa. Saudara, yakinkan diri kita dengan hikmat pengertian Kejadian 2 ayat 25. Selama suami istri jujur, terbuka, gak punya rahasia, surga dunia ada di keluarga kita. Karena gak ada yang dicurigai lagi. Ingat loh, dasar terpenting pernikahan bukan kasih. Salah. Dasar utama rumah tangga adalah saling percaya. Nah, untuk merusak saling percaya, iblis sudah punya cara. Beri curiga. Ketika suami mencurigai istri, ketika istri tidak percaya suami, rumah tangga itu sudah cerai di hadapan Tuhan sebelum ke pengadilan. Karena nggak percaya. Apalagi kalau sudah saling nggak percaya, maaf, masih melakukan hubungan seks. Itu jahat di mata Tuhan. Jangan izinkan roh curiga masuk ke rumah tangga kita. Itu akan merusak. Rumah tangga yang penuh hikmat dan pengertian, tidak akan ada curiga satu dengan yang lain. Karena saling percaya. Nah, ketika suami istri telanjang, nggak ada yang disimpan lagi. Nggak mungkin saling curiga. Tidak mungkin. Semuanya tahu kok. Apa saja saling tahu. Nggak usah diberitahu, tahu sendiri. Semuanya terbuka. Maka itu suami istri yang punya almari. Nggak boleh. Almari suami pegang sendiri kuncinya. Istri lemarinya dipegang sendiri kuncinya. Awas itu. Harus terbuka untuk semuanya. Masalah uang. Tidak ada manusia di dunia, pribadi di dunia, selain Tuhan Yesus yang berkata, sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Maka itu kalau suami istri pisah harta, sebetulnya hati mereka sudah pisah. Apa artinya kalau suami istri pisah hati, cerai sebelum ke pengadilan? Oke ya, jadi terbuka, harus jujur suami istri kepada pasangannya. Tidak boleh ada rahasia lagi dalam hidup kita. Ya. Oke, ayat 24. Nah, ini sekarang peranan orang tua. Oke. Ada yang bertanya. Nanti jawabannya di ayat 24. Maaf mau tanya. Bagaimana kalau udah kasih ke orang tua atau saudaranya dulu baru memberitahukan ke pasangannya? Apakah hal itu bisa dibenarkan menurut firman? Tidak. Orang timur rumah tangganya rusak karena tidak ngerti konsep keluarga. Tolong perhatikan ya. Yang namanya keluarga itu hanya suami istri dan anak-anak. Orang tua, kakak, adik, kemenakan, ipar, sepupu itu bukan keluarga. Itu orang luar. Maka itu sampai ada yang bertanya, memberi kepada orang tua, saudara, nggak bilang pada pasangannya. Itu bahaya sekali. Harus berunding. Maka itu papa mama, kakak adik, jangan ngerecoki keluarga anak. Nah ini ayatnya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara, firman ini sama seperti ayat 25, mubazir, istilah bahasa Arab. Ngapain ditulis? Ayo jujur. Kalau toh tidak ada firman dari Yahweh Tuhan bahwa Adam dan Hawa itu telanjang. Kita tahu nggak sih kalau mereka itu telanjang? Otomatis tahu. Karena zaman itu kan belum ada pabrik kain, pabrik tekstil. Ya pasti mereka telanjang dong.
ternyata ada rahasia. Yaitu tadi terbuka. Luar biasa saudara. Terus begitu pula. Untuk apa Yahweh Tuhan berfirman di ayat 24. Bukankah Adam dan Hawa adalah pernikahan pertama? Ya, ini dia pernikahan pertama di dunia. Yang jelas nggak ada orang tua, nggak ada mertua. Kenapa dia berfirman? Nah, ini rahasia yang luar biasa. Papa Mama, saya mau berikan pertanyaan ini. Maka itu setelah anak-anak menikah, orang tua tidak boleh mencampuri rumah tangga anak. Maka itu yang sudah menikah anak-anak, ada keributan apa dalam rumah tanggamu? Jangan cerita ke orang tuamu. Salah besar. Lalu cerita kepada siapa? Cerita kepada gembalamu atau mentormu. Orang tua rohanimu. Itu lebih netral. Karena begini, ayo jawab jujur. Sesalah-salahnya anak dan sesalah-salahnya mantu. Orang tua akan lebih bela siapa? Ya jelas bela anak dong. Maka itu ayat ini hebat. Setelah menikah, kita harus tahu. Orang tua sudah di luar. Ya, ingat ini. Hal yang berikut masih seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya. Tolong ya, pria-pria, jangan menikah sebelum kalian punya tempat tinggal yang terpisah dari orang tuamu. Saya belajar dari firman Tuhan Yesus, belajarlah kepada burung. Nah, salah satu yang hebat dari burung adalah ternyata tidak ada burung jantan berani menikah sebelum dia buat sarang untuk betinanya. Wih, itu keren sekali. Maka itu gadis-gadis, kalau ada cowok dekati kamu, orang tua sudah setuju, gembala setuju. Pertanyaan terakhir, tanyain cowokmu, kamu punya pintu berapa? Sudah ada rumah belum? Gak harus beli. Bisa pinjam, bisa sewa, bisa kontrak. Pokoknya anak laki keluar dari rumah. Karena begini hukumnya. Hampir sulit. Ada anak mantu perempuan bisa harmonis dengan mama mertua. Ini ayatnya. Artinya di dalam satu dapur tidak boleh ada dua koki. Dapurnya jadi medan perang. Ini hebat sekali. Jadi tolong. Tapi kalau ada anak tunggal, anak lakinya, dan mamanya pun tinggal sendiri, papa sudah meninggal. Ya buatlah perjanjian. Atau kalau tidak, cari rumah yang berdekatan. Kalau perlu bersebelahan. Minta hikmatlah dari Tuhan. Ini penting sekali. Jadi tolong ya mama-mama, papa-papa. Kalau anak sudah menikah, tidak boleh anak laki khususnya bercampur. Ya, ini firman Tuhan luar biasa. Nanti masalah cucu-cucu akan jadi masalah baru lagi. Kalau orang tua, ya anak laki masukkan keluarganya ke rumah orang tua. Maka itu tolong papa mama jangan egois ya. Hargai hak anak-anak kita di dalam pernikahan mereka. Jadi orang tua dan mertua sudah orang luar. Bukan keluarga lagi. Ingat itu. Wah, kalau pernikahan seperti ini. Hidup keluarga itu hebat sekali saudara. Tuhan akan hadir. Surga hadir. Anak-anak kita bahagia. Inilah hukum dalam pernikahan. Inilah hikmat dan pengertian. Dalam rumah tangga kita. Terima kasih Papa. Memberi hukum seperti itu. Nah sekarang ayat 23. Ya. Ayat 23. Ya. Puji Tuhan. Komennya banyak. Firman Papa Yahweh hebat. Rahasianya dibukakan. Puji Tuhan. Untuk itu. Ya. Kita semuanya belajar terus. Untuk melihat kedahsyatan firman Tuhan. Saudara. Saya kaget waktu saya tanya. Papa beri saya satu ayat saja. Untuk mendeteksi. Apakah pernikahan kami ini masih aman atau tidak? Ternyata jawabannya ayat ini. Nah saudara ingat.
Lalu berkatalah manusia itu, yaitu Adam. Kapan dia berkata begitu? Waktu Adam tidur. Cobaan lihat ayat 21. Ya. Jadi Bapa Yahweh membuat Adam itu tidur nyenyak. Lihat ayat 21. Lalu Yahweh Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Saudara jangan lupa bacanya harus lengkap, tidur nyenyak. Terjemahan AYT. Lalu Yahweh Tuhan mendatangkan tidur yang lelap. TL, Adam tidur lelap. Sama, PS tidur nyenyak. Semuanya tidur nyenyak. Oke, jadi penting. Kenapa? Jadi Adam tidurnya les sekali. Nah, setelah operasi berjalan, tulang rusuk, salah satu tulang rusuk Adam diambil, Tuhan membangun. Bukan menciptakan loh. Kata membangun. Coba lihat ya 22-an. Aduh, jadi istri itu dibangun. Dan dari rusuk yang diambil Yahweh Tuhan dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu, dibangun. Seperti orang membangun rumah. Wih, jadi istri itu luar biasa. Jadi, nah ayat 23. Setelah bius totalnya habis, jadi Adam nggak dibius lokal, saudara, operasi tulang rusuk. Bius totalnya habis, maka Adam bangun. Begitu Adam bangun, dia noleh. Wih, dia kaget. Ada perempuan. Ya. Terjemahan ILT. Dan Yahweh Elohim menimpakan kepada Adam tidur lelap. Menimpakan. Luar biasa ini. Ya. Pengajaran untuk rumah tangga yang jarang disampaikan di gereja. Betul. Nah, ini saudara kita dari Parigi Mutong memberikan komen itu. Begitu Adam bangun, dia melihat perempuan di sampingnya yang seumur-umur dia belum pernah melihat perempuan. Oke, ada pertanyaan dari Pontianak. Ada pasangan sudah punya anak tapi si suami selingkuh, padahal istri setia. Bagaimana sikap istri dalam hal ini? Anak-anak sakit hati sama papanya, istri sudah berdoa lama. Apa perlu ditanya langsung sama suaminya di depan anak-anaknya? Apa pilihan suaminya? Betul, ada banyak cara. Ya, pertama, selidiki masa kecil suaminya. Apakah ayahnya pernah selingkuh waktu dia masih kecil? Atau karena pengaruh yang lain? Coba selidiki, ya. Cari penyebabnya. Kenapa selingkuh? Itu penting sekali. Lalu lihat masalah kejiwaannya. Nah, terus cari siapa orang disegani oleh suami. Ya, gembala harus terlibat untuk semuanya itu. Nah, dudukkan. Tetap cerai nggak boleh. Ya, jadi ketika didudukkan bersama-sama, ada anak-anak juga. Kalau anak-anak sudah dewasa, tanya. Kalau memang kamu mau begitu, sudah pergi saja. Tapi nggak ada perceraian. Anak-anak, relakan bapak pergi. Nah, tolong gereja, kita jadi papa buat anak-anak itu. Kalau suami itu nggak mau bertobat. Tapi setelah kita dudukkan bersama-sama, suami mau bertobat, puji Tuhan, kita layani, teguhkan lagi janji nikahnya, dipulihkan. Oke ya, yang dari Pontianak. Puji Tuhan. Nah, sekarang saya kembali. Jadi begini, untuk ngecek rumah tangga kita masih aman atau tidak, bahkan tolong ya semua keluarga gembala, keluarga pendeta besar pun harus ngecek pakai Kejadian 2 ayat 23. Jadi mulai besok pagi, nggak usah tiap hari, nggak lucu. Ya sesekali lah, sebulan sekali, sebulan 2 kali, terserah lah. Pokoknya untuk ngecek apakah rumah tangga kita ini masih aman atau tidak. Jadi besok ya suami bangun lebih pagi, istri bangun agak siang. Nah, suami-suami menurut ayat ini, kalau Adam berkata waktu dia bangun dari tidur lelapnya, terus dia noleh ke samping, ternyata ada istrinya.
Saudara lihat kata inilah dia. Itu kan tanda surprise, kagum, kaget, wih, kejutan. Ada perempuan di sampingku. Jadi artinya wah luar biasa. Jadi mulai besok suami-suami tes diri sendiri. Ya nggak usah bilang siapa-siapa. Jujur, waktu kita bangun pagi dan melihat istri kita masih tergolek tidur di situ, masih tergeletak lelap di situ. Jujur, apa yang muncul di hati kita? Surprise atau cool, dingin. Begitu mulet ya istilahnya, terus noleh. Nggak ada reaksi apa-apa. Hati-hati, berarti rumah tangga kita sedang dalam bahaya. Kenapa saya tanya kepada Papa? Hikmat dan pengertian ini harus waktu bangun tidur. Apa nggak ada cara lain untuk ngeceknya, untuk ngetesnya? Ternyata jawaban Roh Kudus. Karena istri yang bangun tidur itu kan masih asli. Belum dicat dan belum disemprot. Maaf istilah saya itu. Nah ketika istri masih asli, kita sebagai suami melihat. Jujur, apakah kita masih berkata, Tuhan terima kasih. Engkau beri aku istri yang luar biasa. Mama dari anak-anakku. Nah berarti rumah tangga kita aman. Awas kalau sampai membandingkan. Kok nggak kayak istri adikku ya istriku ini. Awas. Awas. Ya, harus berani mengakui jujur. Tapi jangan begini ya istri-istri. Besok setelah pada bangun terus bentak-bentak istri suaminya. Ayo ngaku kamu, ngaku. Ayo jujur. Soalnya kita dengar firman semalam. Ayo pagi ini kamu bangun. Bagaimana reaksimu terhadap aku? Jangan begitu para istri, jangan. Itu namanya Satpol PP. Maafkan saya kalau pakai istilah ini. Jadi istri harus kita kagumi. Maka kalau pagi bangun kita masih kagum pada istri kita. Aduh luar biasa. Maaf ini ya. Ini cuma guyonan saja. Apa saja jangan dimasukkan hati. Dan jangan dijadikan masalah. Awas ini cuma intermezzo. Jangan tersinggung betul jangan. Begitu suami bangun. Aduh seger sekali. Terus menoleh ke samping. Waduh dia kaget. Terus komen. Aduh gemuk sekali dia. Awas ngomong begitu ya. Awas ngomong begitu. Tuhan tidak suka. Ya, oke. Kenapa itu tertawa? Siapa itu tertawa? Jadi kita harus terima. Ya, istri subur itu ada ayatnya loh. Mazmur 128 ayat 3. Suami yang takut akan Tuhan disebut istrinya seperti pohon anggur yang subur. Wah, hebat sekali itu. Ini ada yang tertawa, Bu Ening, jangan tertawa. Ya. Jadi Tuhan kita luar biasa. Amin saudara ya. Ayo mulai hari ini pernikahan kita jaga dengan hikmat dan pengertian ini. Maka hasilnya akan luar biasa saudara. Kalau kita melakukan firman Tuhan itu. Keren ya firman Tuhan itu. Itulah Papa kita yang luar biasa. Suami istri bahagia, anak-anak bahagia. Suami istri bersuka cita, harmonis, anak-anak sehat dan pintar-pintar. Dunia akan memuliakan Tuhan lewat hidup kita semuanya. Selamat menjadi rumah tangga yang benar, yang penuh